Di informasi populer yang pertama, emiten konglomerasi grup MNC yang dikendalikan oleh pengusaha nasional Haritanu Sudibyo yakni PT MNC Vision Networks Tbk IPTV membuka opsi untuk membubarkan MNC Entertainment Limited. MNC Entertainment Limited merupakan kendaraan bisnis yang didirikan demi membantu proses merger antara PT Asia Vision Network AVN dengan Malacca Straits Acquisition Company Limited (MLAC) di Amerika Serikat. Keputusan ini diambil setelah manajemen IPTV menegaskan bahwa batalnya merger anak usahanya AVN dengan MLAC di Bursa Wall Street Amerika Serikat sudah dipastikan final. Sekretaris perusahaan IPTV Muharzi Hasril mengatakan dengan finalnya keputusan pembatalan ini, maka terkait kelanjutan pendirian MNC Entertainment Limited, anak usaha AVN perseroan akan mempergunakan perusahaan tersebut atau membubarkannya. Selain itu, Muharzi membeberkan alasan utama mengapa transaksi ini batal. Ia menjelaskan bahwa proses transaksi merger keduanya sebetulnya telah digodok sejak semester kedua tahun 2020 dan saat itu transaksi SPAC masih sangat diminati oleh investor di Bursa Nasdaq. Akan tetapi memasuki tahun 2021 terjadi banyak sekali transaksi SPAC di Nasdaq di mana kondisi ini berpengaruh terhadap valuasi karena SPAC menjadi overcrowded dan berakibat pada harga saham MLAC yang tetap berada di bawah nilai nominal $10 per sahamnya. Beralih ke informasi lainnya, krisis energi global sepertinya sudah sampai ke negeri tetangga ya, Singapura yang kini ternyata sejumlah perusahaan pengecer listrik di negeri itu dikabarkan bertumbangan. Kedua perusahaan tersebut adalah Om Energy dan iSwitch yang baru menghentikan operasi mereka di Singapura dengan alasan pasar listrik yang bergejolak. Om Energy disebut akan mentransfer semua rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura pada Oktober, sedangkan iSwitch memutuskan akan menghentikan operasi pada 11 November. Permintaan listrik di Singapura telah melonjak tinggi dari biasanya dengan permintaan puncak sebesar 7.667 MW yang tercatat pada 12 Oktober. Otoritas Pasar Energi IMA menghimbau pengecer listrik bisa menghadapi tantangan karena situasi yang luar biasa di sektor energi. Bahkan pasar grosis listrik sendiri telah mengalami volatilitas harga akibat peningkatan permintaan global untuk gas alam dan disertai oleh penurunan produksi gas alam dan batu bara. Kasus COVID-19 harian di Inggris kembali meledak. Negeri Ratu Elizabeth mencatat 45.140 kasus baru atau kenaikan tertinggi sejak pertengahan Juli 2021. Mengutip Worldometers, total kasus COVID-19 di Inggris telah mencapai lebih dari 8,4 juta kasus sejak pandemi ini melanda. Sementara kasus aktif COVID-19 saat ini tercatat sebanyak 1,3 juta kasus dengan total angka kematian sebanyak 138.584 jiwa. Padahal per 14 Oktober, Inggris sudah menyuntikkan 1 dosis vaksin kepada 73,8% populasi dan 2 dosis ke 67,5% warganya. Namun cakupan vaksin anak dan remaja dilaporkan masih 3 kali lebih rendah dibandingkan dengan Skotlandia. Ini pun menjadi tantangan bagi Inggris menjelang musim dingin yang menyebabkan kasus flu melonjak. Menurut John Hopkins, beban kasus Inggris lebih tinggi dari standar global di mana Inggris memiliki 589,68 insiden kasus baru per juta atau 2 kali lipat lebih besar dari Amerika Serikat dan 5 kali lipat dari Jerman. Di informasi yang terakhir, Indonesia sepertinya kebanjiran untung ya atas krisis energi yang dialami oleh China dan juga banyak negara di dunia. Nah, keuntungan ini tidak hanya diperoleh oleh kalangan dunia usaha, tapi juga oleh pemerintah. Ekonom Center of Reform on Economics KOR Yusuf Randy Manilet mengatakan Indonesia diuntungkan dari peningkatan harga dan bertambahnya komoditas utama. Dalam catatannya, sektor pertambangan sudah tumbuh 61% sepanjang Januari hingga Agustus 2021 dengan lonjakan terbesar dari komoditas batu bara.
Capaian ini pun lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri maupun pertanian. Selain itu, kondisi ini juga ikut mendorong pertumbuhan ekspor dan penerimaan negara. Beberapa pos penerimaan negara seperti bea keluar dan juga PNBP Minerba tumbuh 891% pada Agustus, sementara pertumbuhan pertambangan minerba melonjak 87%. Meski demikian, Yusuf mengingatkan bahwa keuntungan ini bisa berbalik menjadi ancaman. Maka itu pemerintah diharapkan lebih antisipatif terhadap berbagai kemungkinan buruk yang muncul ke depannya. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini.